Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam. Presiden Joko Widodo berulang kali mencurahkan hatinya soal besarnya anggaran energi, subsidi energi yang mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Ini adalah dampak dari kenaikan harga minyak mentah. Penambahan subsidi ini dilakukan pemerintah agar harga bahan bakar minyak dan listrik tidak naik dan membebani masyarakat. Namun besarnya subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah rupanya 80% dinikmati oleh orang yang tergolong mampu. Pemerintah mestinya juga sadar betul hal ini adalah konsekuensi dari memberikan subsidi barang secara terbuka. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyebut bahwa besaran subsidi yang diterima setiap mobil, Anda yang di rumah pasti punya mobil, mencapai 19,2 juta rupiah per tahun, sementara bagi Anda, bagi saya, bagi kita yang punya motor, itu mencapai 3,7 juta per tahun. Besarnya anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran inilah yang rencananya akan mulai ditertibkan agar anggaran subsidi negara tidak membuat APBN kita jebol. Namun membatasi subsidi dengan memilah-milah pembeli tentu tidak mudah. Ini perlu pengawasan yang ketat agar perbedaan atau disparitas harga yang ada tidak justru menimbulkan masalah baru. Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges, bom waktu subsidi BBM. Kita masih 7.650. Tetapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar-besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah 502 triliun rupiah. Ini semua yang kita harus ngerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Pemerintah agak khawatir karena inflasi sudah sebesar 4,35% ya di bulan Juni kemarin. Jadi kalau dinaikkan sekarang apalagi secara bersamaan dengan yang non-subsidi itu akan berimplikasi kepada naiknya inflasi yang jauh lebih besar ya. Penyesuaian ini memang terus dilakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020. Tengah tren harga Indonesian Crude Price atau ICP untuk BBM dan Contract Price Aramco atau CPA untuk LPG yang masih tinggi, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa bahan bakar subsidi yakni Pertalite, solar, dan LPG 3 kilo tidak mengalami perubahan harga. Dan pemirsa, untuk membahas topik pada malam ini telah hadir bersama saya di Grand Studio Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Bu Nike, selamat malam. Selamat malam, Mario. Dan kemudian telah hadir juga anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaydi Notonegoro. Mas Komaydi, selamat malam. Malam, Mas Leo. Dan juga telah terhubung bersama kita malam ini lewat sambungan telekonferensi Zoom, Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto. Mas Sugeng, selamat malam. Ya, selamat malam Bung Samosir dan juga pemirsa Metro TV. Baik, saya ingin ke Bu Nike dulu. Bu Nike, untuk lebih jelasnya bagi kita semua masyarakat, harga BBM non-subsidi kan naik, Bu. Itu jenis apa saja dan berapa kenaikannya, Bu, ya, sampai sekarang, Bu Nike? Iya, jadi untuk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertadex, itu disesuaikan dengan harga pasar. Tapi sebetulnya positioning Pertamina itu masih di bawah perusahaan lain atau kompetitor, gitu ya. Jadi itu disesuaikan sesuai dengan formula yang dikeluarkan oleh ESDM. Jadi secara berkala, jika harga minyak dunia yang juga terrefleksi dalam Indonesian Crude Price, maka dengan menggunakan formula tersebut, harga BBM non-subsidi itu memang dinaikkan. Jadi bisa sewaktu-waktu naik, bisa sewaktu-waktu turun juga ya? Betul. Menyesuaikan dengan harga minyak mentah? Betul. Kalau melihat ini, apakah kemudian tidak ada kekhawatiran, Bu Nike, bahwa kan manusia ini kan makhluk ekonomis
ketika naik nih harga BBM non subsidi malah pindah ke BBM bersubsidi nih, bagaimana Bu? Iya, itu pasti terjadi. Jadi shifting itu kita hitung betul. Ketika kita akan menaikkan harga, itu kita hitung berapa kemudian perpindahannya. Jadi ini yang kemudian harus dilakukan pengaturan lebih lanjut agar perpindahan ini tetap terkendali, tidak semuanya kemudian pindah ke BBM subsidi, karena ini nanti akan menambah beban bagi negara tentunya. Baik, saya ingin ke Pak Saleh. Pak Saleh, kita kan tahu Pak bahwa kemampuan negara terbatas untuk memberikan subsidi energi. Tadi di pembukaan sudah tahu bahwa total subsidi kompensasi itu untuk di APBN untuk energi itu 500-an triliun Pak. Dan kalau melihat ini mungkin akan menjadi sangat berat, tidak mungkin terus dipertahankan. Strategi kita, pemerintah, untuk membatasi subsidi BBM ini seperti apa Pak Saleh? Jadi kalau subsidinya tetap tidak berubah, maka yang kita lakukan adalah mengendalikan. Jadi mengetatkan konsumen yang boleh mengkonsumsi BBM subsidi. Oh. Itu strategi yang kita lakukan. Oke. Nah ini yang sedang kita susun sekarang ini. Karena tadi Bu Nike juga sudah sampaikan dan kita ketahui bahwa kalau kuota Pertalite itu 23,05 juta KL di 2022, sementara prognosa kita di atas 25 juta, dan jika tidak ada penambahan volume dari pemerintah, maka solusinya adalah kita pengetatan. Jadi kita konsumen makin kita tiriskan, makin kita saring. Yang betul-betul berhak untuk mendapatkan Pertalite, itulah yang kita berikan. Rencananya akhirnya jadi seperti apa Pak? Pembatasan berdasarkan jenis kendaraan, berdasarkan tahun pembuatan, berdasarkan CC-nya atau bagaimana Pak Saleh? Dari beberapa simulasi yang kita lakukan, yang paling realistik kita lakukan saat ini berdasarkan CC kendaraan. CC kendaraan. Jadi kita sedang simulasikan 2 kelas sekarang, yaitu 1.500 di bawah, di atas 1.500 atau di atas 2.000 cc. Nah, kita akan hitung nih, kalau kita misalnya menerapkan yang 2000 cc, savingnya berapa? Berapa yang kita bisa hemat dari prognosa katakan meningkatnya konsumsi 25 ke atas tadi berapa? Kemudian kalau kita makin perketat ke 1.500, berapa yang kita bisa save? Intinya bahwa kita jaga 23,05 juta KL ini tercukupi hingga akhir tahun. Itu yang kami lakukan di BPH Migas untuk betul-betul melihat, mengendalikan konsumsi JBKP. Mas Komaydi, kira-kira sampai akhir tahun yang tadi Pak Saleh katakan kuota itu benar-benar akan terlampaui banyak atau seperti apa kalau hitung-hitungannya? Kalau mengacu pada data semester 1, ini kan sebenarnya sudah over kuota ya Mas. Kalau dari yang di semester 1 ini? Sudah over kuota, jadi sudah lebih. Kalau dari data historisnya kan memang sebelum adanya moving dari penugasannya dari RON 88 ke 90 yang RON 90 atau merek dagangnya Pertalite ini kan per tahunnya konsumsinya udah kisaran 22 juta per tahun begitu ya. Jadi kalau kemarin kemudian pemerintah memutuskan untuk menggeser dari premium ke Pertalite, berarti ada Pertalite plus premium yang sebelumnya. Nah sebelum ada ini kan premium antara 6 sampai 8, jadi kalau ditambah 22 ya sudah kisaran 28-30 seperti yang disampaikan oleh Bu Nike dan Pak Saleh, memang angkanya di kisaran itu. Tetapi kita sama-sama paham bahwa kondisinya sulit bagi semua, termasuk tadi Mas Leo menyampaikan mengenai kapasitas fiskal. Saya kira pemerintah juga memahami volumenya yang rasional mungkin sekitar 28-30, tetapi ruang fiskalnya yang ada adalah untuk sekitar 23 tadi Mas. Sehingga upaya-upaya untuk pembatasan yang perlu dilakukan supaya cukup sampai dengan 31 Desember 2022 begitu Mas Leo. Sampai akhir tahun ini ya. Betul. Saya ingin ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, ini kan sudah ada tambahan subsidi dan kompensasi energi 500 triliunan Pak, Mas, untuk APBN 2022 ini. Kenapa kemudian diberikan tambahan terus ini, Mas Sugeng? Apakah tidak lebih berhati-hati, tidak lebih bijak kalau subsidinya mulai dikurangi dan mulai dibatasi dengan menaikkan harganya saja? Bagaimana Mas Sugeng? Ya. Bagi kami di Komisi 7 yang juga kami perhatikan adalah tentang kemampuan daya beli masyarakat. Kedua adalah tentang posisi energi sendiri dalam sensitivitas
energi, dalam hal ini BBM, ini kita bahas BBM karena energi ada listrik, terhadap lagi-lagi terhadap inflasi, terhadap ujung-ujungnya adalah kemampuan masyarakat menyangkut kemiskinan dan sebagainya. Dan hal lain juga sudah barang tentu menyangkut tentang kemampuan keuangan negara. Betapapun ada batasnya, ini memang di periode akhir bagaimana negara bisa melewati ambang batas 3% dalam menyusun APBN dari defisit anggarannya, bagaimana ditetapkan dalam undang-undang keuangan negara. Hal lain juga faktor yang kita perhatikan adalah tentang kondisi fluktuasi nilai tukar dolar di hadapan rupiah misalnya, karena ini sangat berpengaruh. Ya, semuanya ini menjadi satu kesatuan bagaimana kita merumuskan tentang satu besaran subsidi yang nanti akan tercermin juga di volume yang mau kita luncurkan. Di APBN tahun 2022 memang Pertalite itu jumlahnya kurang lebih 23 juta kiloliter saja, tetapi dari indikasi-indikasi yang ada nampaknya kurang karena terjadinya shifting dari RON 88 premium, bensin dan juga karena naiknya Pertamax maka turun ke Pertalite RON 90, sehingga kami waktu itu menyetujui tambah volume kurang lebih 5 juta kiloliter sehingga sampai 28 juta kiloliter itu angkanya. Baik. Nah, yang menjadi besar kan memang antara ICP yang ditetapkan dalam APBN yang $63 per barrel dengan harga aktual. Bahkan ICP hari ini anggaran tahun 2022 yang masih berjalan ini bahkan sudah 117 itu. Jadi inilah senjang betul yang akhirnya harus dikompensasi, itu menjadi besar kompensasi dan subsidi, karena subsidi energi di APBN tahun 2022 itu total hanya 134 triliun, di mana untuk listrik kurang lebih 57 triliun, untuk BBM dan gas itu adalah 77 triliun. Karena adanya kesenjangan tadi dan juga volume yang bertambah, ICP-nya yang utamanya dan fluktuasi dolar yang terus juga merangkak. Karena hari ini dengan Federal Reserve yang kita tahu akan menaikkan suku bunganya, saya sangat berpengaruh. Terima kasih Mas Sugeng. Sebelum jeda saya ingin bertanya ke Bu Nika. Bu Nika, salah satu cara untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi itu kan yang masyarakat tahu ya Bu ya, adalah menggunakan aplikasi My Pertamina, katanya begitu. Bisa dijelaskan tidak Bu, apakah memang itu syarat mutlak atau itu seperti apa sih sebetulnya? Bagaimana Bu? Jadi sebetulnya tadi Pak Saleh mengatakan bahwa pembatasan adalah ke jenis kendaraannya. Ya, sementara yang diskusi yang nantinya akan merevisi Perpres 191 tahun 2014 itu adalah CC kendaraannya. Dari kriteria tersebut, ini kemudian kita kan harus kemudian mendaftar, masyarakat harus mendaftar. Jadi masyarakat yang menggunakan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM subsidi ini harus mendaftar. Nah, mendaftarnya ada 3 cara. Jadi mendaftar untuk mendapatkan QR code. Yang pertama adalah daftar melalui web. Jadi webnya adalah subsiditepat.mypertamina.id. Internet itu, Iya, dengan situs internet. Ya. Yang kedua adalah melalui aplikasi My Pertamina. Di situ ada pilihan untuk subsidi tepat. Yang ketiga, datang ke SPBU. Daftar melalui petugas SPBU. Ke pompa bensin ini bisa ya? Bisa. Jadi intinya masyarakat ini yang pemilik yang mendaftarkan mobilnya sehingga yang subsidi ini melekat di kendaraan. Lantas bagaimana kalau tidak mempunyai handphone ya? Jadi datang ke SPBU, mendaftarkan, kemudian nanti QR code-nya di print, ya dilaminating, ditempel saja di kendaraan. Jadi tidak masalah, itu cuma 1 kali saja, hanya untuk mendaftarkan kendaraannya saja. Jadi bukan setiap kali mau beli bensin itu harus pakai My Pertamina, itu bukan begitu ya? Bukan begitu. Dan nanti mengenai pembayarannya ya seperti hari ini, bisa cash, bisa pakai debit card, bisa pakai My Pertamina. Jadi My Pertamina itu salah satu opsi saja untuk memudahkan gitu ya. Karena lebih cepat kan, QR code langsung. Begitu. Baik, terima kasih Bu Nika. Masalahnya pemirsa, apakah memang upaya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini akan efektif? Kita harus jeda dahulu, tetaplah bersama kami, Economic Challenge segera kembali.
negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi, ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju, pasti semua akan ngomong tidak setuju. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Saleh, ini kan ikhtiar ya Pak, bagaimana kita bisa membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Tapi pertanyaannya sebetulnya dari sekian pengguna BBM Pak, berapa banyak yang sebetulnya harus disubsidi dan berapa banyak yang harusnya tidak pakai tapi akhirnya menggunakan BBM bersubsidi ini? Ya kalau yang di Pertalite ini Mas Leo ya, kalau tadi kita sampaikan bahwa populasi kendaraan roda 2 itu di atas 100 juta. Kendaraan roda 2 di atas 100 juta? Iya. Maksudnya motor ini Pak ya? Motor dan sebagainya. Oke. Kemudian mobil-mobil itu misalnya mobil yang kelas 1.500-an sampai 2.000 itu di atas 6-7 juta. Nah ini kelompok-kelompok jika kita bisa membeli mobil, mestinya kita bisa membeli BBM non subsidi. Yeah. Mestinya kita melihat dari perspektif itu. Logikanya begitu ya. Nah ini yang kita selalu sampaikan dan tadi bagaimana cara kita mengelola subsidi ini. Yeah. Diskusi kita sudah cukup panjang ya, bertahun-tahun kita mencoba mencari cara terbaik untuk menuju ke distribusi subsidi tertutup. Yeah. Nah, My Pertamina yang tadi dijelaskan Bu Nike itu adalah bentuk subsidi tertutup yang new life, apa istilahnya yang setelah COVID ini kan kita new normal. Nah itu bagian dan masyarakat saya dari beberapa kunjungan kami ke lapangan itu sebetulnya lebih adaptif, lebih cepat. Menerima tadi yang Ibu Nike bilang bahwa pendaftaran dan sebagainya. Jadi ini ikhtiar ini Mas Leo dan teman-teman semua, ikhtiar sistem digitalisasi transaksi elektronik adalah ikhtiar kita untuk menuju ke sistem distribusi tertutup yang tepat sasaran. Jadi betul-betul mengarah siapa yang berhak, orang. Jadi tidak lagi nanti kita akan mensubsidi pada harga. Itu saya lihat poinnya yang subsidi energi My Pertamina ini. Jadi kelihatannya akan lebih besar peluangnya mana Pak Saleh? Akan efektif dengan salah satunya menggunakan My Pertamina itu? Atau memang harus ada usaha lain? Karena kita kan tidak tahu harga minyak mentah di atas $100 ini sampai kapan ini Pak Saleh? Bagaimana Pak? Bahkan kalau kami di BPH ini Mas Leo kan kami melaksanakan perintah bahwa ini ada 23,05 juta kiloliter yang harus disalurkan. Yeah. Nah, BBM bersubsidi ya? Pertalite yang GBKP, okay. Kompensasi. Yeah. Nah kemudian ya ini kita atur ini. Nah kalau kita tidak menggunakan sistem elektronik, digitalisasi ini sulit sekali kita mengontrol itu. Nggak mungkin, sulit sekali. Terlalu lama prosesnya. Yeah. Dan kalau sekarang ini bisa kita terapkan My Pertamina ini. Jadi yang terjadi saat ini meskipun kita sudah mulai dengan digitalisasi, tapi orang itu bisa mengisi BBM berulang-ulang. Jadi Mas Leo bisa ngisi di SPBU A, pindah lagi SPBU B. Padahal menurut aturan BPH Migas tidak boleh, harus sekali ngisi. Katakan kalau solar itu mobil kendaraan pribadi itu misalnya karena antar SPBU tidak link begitu ya. Dengan My Pertamina ini nanti tidak bisa lagi terjadi itu. Jadi itu sangat positif buat penghematan, pengendalian. Baik, terima kasih Pak Saleh. Mas Komaydi, itu secara teori kan bagus. Tapi kira-kira akan efektif tidak untuk meredam atau membuat masyarakat itu berhemat menggunakan konsumsi BBM bersubsidi itu? Iya, saya kira efektivitasnya kita lihat sambil jalan ya, Mas Leo. Tetapi ini saya melihatnya ini bagian dari upaya untuk menuju subsidi yang tepat sasaran, yaitu subsidi itu pada umumnya kalau di negara maju ke orang Mas, bukan ke barang. Kalau ke barang ini semua pihak kemudian bisa mengakses, seperti yang terjadi pada BBM. Dan secara filosofi subsidi di dalam subsidi BBM ini ada sesuatu yang terbalik sebetulnya ya Mas. Kalau di dalam teori ekonomi maupun kebijakan publik, subsidi itu prioritasnya adalah untuk yang tidak berdaya beli. Jadi masyarakat yang paling miskin mendapatkan jatah yang paling banyak. Betul. Tetapi di dalam konteks BBM ini kan terbalik kemudian. Yang bisa membeli mobil ya mendapat jatah yang lebih banyak karena tangkinya lebih besar. Nah,
ini saya kira bagian dari upaya untuk kita sama-sama tata, Mas. Karena ini kan ruang fiskal kita di tahun 2022 ini, Mas, pendapatan kita kan kita proyeksikan 1.800 triliun, sementara pengeluaran dengan COVID ini sekitar 2.700. Jadi tidak ada tambahan ini pun, defisit ini sudah 900 triliun sebetulnya. Ini angka yang luar biasa besar. Kalau kemudian Bu SMI mengajukan tambahan subsidi sebesar 500, ini defisitnya di atas 1.000 kemudian. Nah ini saya kira juga sama-sama kita pikir, karena ke depan ini kita semua yang akan menanggung. Jadi supaya semuanya ini bisa kita alokasikan untuk yang lebih tepat sasaran. Karena kalau semuanya ke energi, tentu jatah yang lain akan berkurang nih, Mas. Betul. Misalkan subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi pupuk untuk saudara-saudara kita yang profesinya petani tentu akan berkurang. Nah, kita harus sama-sama bijak untuk melihat kira-kira mana nih yang paling optimal untuk bisa produktif APBN kita. Begitu. Baik, terima kasih Mas Komaydi. Bu Nika, sebenarnya berapa sih Bu harga keekonomian BBM baik bersubsidi maupun non subsidi, bisa diperjelas ulang mungkin di saat ini? Jadi dengan harga ICP hari ini kan kita setiap bulan ya kita melakukan review harga. Kalau kita lihat sebetulnya untuk Pertalite itu harga keekonomian dengan zero margin ya, itu 17.000. 17.000 rupiah untuk Pertalite ya? Iya, dan sekarang kita jualnya 6.450. Untuk solar, harga keekonomiannya 18.000. 18.000 solar? Betul. Untuk Pertalite, untuk Pertamax juga sama, 18.000. Jadi sebetulnya pemerintah ini mensubsidinya besar sekali. Gitu. Untuk setiap liter Pertalite yang dijual, itu subsidinya 9.550. Gitu. Kemudian untuk setiap liter solar yang dijual, subsidinya lebih besar lagi karena harga keekonomian 18.000 dijual dengan 5.150. Jadi sebetulnya upaya yang harus dilakukan itu dari sisi masyarakat juga adalah penghematan penggunaan BBM. Jadi lebih diperuntukkan untuk kegiatan produktif karena maksudnya subsidi ini selain tadi memang untuk ke pihak yang tepat juga untuk mendorong gitu ya perekonomian itu bergerak. Gitu. Oleh karena itu penting kedua pihak karena dalam hal ini kan sekarang beban negara itu besar sekali. Jadi negara tuh hadir gitu ya untuk meningkatkan, menjaga daya beli masyarakat dan menjaga supaya inflasi tidak naik, harga tidak naik. Tapi dari sisi masyarakat itu perlu. Mungkin saya juga ingin menambahkan tadi bahwa digitalisasi Pertamina ini sudah dilakukan dan hari ini kita bisa memonitor orang yang kemudian melakukan pembelian berulang dari satu SPBU ke SPBU yang lain dan hari ini sudah kita kunci. Kan batasannya untuk kendaraan roda 4 yang untuk truk itu maksimum untuk solar itu 200 liter. Jadi ketika pembelian itu dalam sehari sudah lebih dari itu, otomatis nozzle-nya itu ngelok, mengunci. Tidak bisa keluar. Dimanapun. Karena ini kan sudah terkoneksi semua. Dan ini pun bisa, saya bisa lihat di gadget. Bisa dipantau langsung bisa di ini. Nah nanti pengaturannya ketika tadi jenis kendaraan yang berhak mendapatkan BBM subsidi itu sudah ada dari pemerintah, maka itu pun yang kemudian di luar dari kereta itu kita akan ngelok. Gitu, dia data nggak bisa diantri di Pertalite, diantri di Biosolar itu tidak bisa. Jadi kita akan mengatur secara sistem karena kita sudah menyelesaikan tahapan pertama adalah digitalisasi SPBU. Gitu. Jadi nantinya kita akan by system, tidak ada lagi judgement di lapangan yang Bang Leo juga tahu banyak sekali terjadi kekerasan, ada yang dipukul, ada yang sebagainya gitu. Jadi ini kita kendalikan secara sistem. Baik, terima kasih Bu Nika. Mas Sugeng, kita melihat kan tadi sudah dijelaskan Bu Nika, selisih disparitas harga ini besar ya Mas ya, antara harga yang dijual dengan harga keekonomian. Bagaimana kita semua, bukan hanya pemerintah, tentunya DPR juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa kuota subsidi ini cukup, Mas Sugeng? Ya, jadi betul bahwa problemnya sekarang karena dari sisi supply and demand saja, khusus BBM ya, kita lantas dari sisi crude saja, kita dari sisi volume kita impor apa yang kita butuhkan konsumsi setiap hari itu kurang lebih 1,4 juta barrel. Sementara lifting minyak kita terus turun juga. Dan ini problem yang juga mendasar.
Jadi di hulu, dari sisi hulu dan hilir memang kita nih ada problem di BBM ini. Yang terlebih khusus nanti yang lebih luas adalah apa yang disebut dengan energi fosil. Fosil memang sudah menjadi masalah. Kembali kepada tadi tepat sasaran dan sebagainya, apa yang dilakukan Pertamina itu adalah cara-cara bagaimana agar subsidi itu tepat sasaran. Karena memang subsidi itu mestinya adalah untuk meningkatkan atau setidaknya untuk mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat, tidak untuk menurunkan harga barang. Kalau harga barang diturunkan itu yang menikmati seluruh kelompok masyarakat, tidak hanya kelompok masyarakat. Jadi tidak tepat mampu. Juga ya? Ya, tidak. Jadi hak semua orang untuk menikmati barang dengan kualitas dan harga yang sama. Tetapi kewajiban negara untuk agar orang-orang yang tidak mampu menikmati barang dan dengan kualitas dan harga yang sama itu agar mampu. Itulah fungsi subsidi. Ideologi subsidi adalah untuk meningkatkan daya beli atau mempertahankan kemampuan masyarakat untuk dalam konteks daya beli. Nah, inilah problem mendasar. Intinya ke depan kita harus subsidi adalah kepada orang atau kepada keluarga. Dan betul yang disubsidi itu adalah orang tidak mampu. Bagaimana mobil, misal orang mampu beli mobil malah mendapat subsidi lebih besar karena tangkinya lebih besar dari yang motor. Itu kan juga kebalik. Dan juga dalam hal yang lebih luas lagi, yang mendapat subsidi itu kalau kita lihat dalam sisi energi berkualitas adalah energi yang relatif menyumbang karbon justru. Nah, inilah yang ke depan dari fenomena-fenomena ini memang sudah waktunya kita untuk masuk energi baru terbarukan, mengingat fosil yang kita miliki berupa minyak, gas dan batu bara sudah sangat terbatas dan ada problem-problem gitu dalam hal ketersediaannya. Itu yang jadi masalah kita hari ini. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Tadi di bagian awal segmen ini kita dengarkan kutipan Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini kita masih kuat menahan Pertalite tidak naik. Tapi kalau kemudian harga minyak mentah terus naik, apakah itu pertahankan terus? Apakah Pertalite tidak bisa naik? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju, pasti semua akan ngomong tidak setuju. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Persis seperti yang tadi dikatakan Presiden Jokowi, Pak Saleh. Kalau memang tidak sanggup, mau bagaimana lagi? Mau tidak mau kan harus naik. Tahun ini Pak, katakanlah sampai akhir tahun Pak Saleh. Kira-kira untuk BBM bersubsidi, Pertalite dan lain juga, itu akan masih harus dinaikkan harganya? Atau seperti apa tinjauannya Pak? Mungkin saya jawab secara teoritis ya. Baik. Jadi kalau dari literatur yang kita baca maupun pengalaman negara-negara lain, pricing policy itu adalah instrumen paling kuat. Salah satu instrumen untuk menekan konsumsi yang tidak produktif. Tetapi untuk kasus kita Indonesia, seperti tadi dikatakan Presiden bahwa kita masih kuat. Mudah-mudahan kita kuat. Kuat ini artinya produksi minyak kita naik, gas kita naik, ya kan? Sehingga ada selisih yang kita bisa terima. Tetapi saya kira sih keputusan naik atau tidak itu tentu harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang. Ya kan kita baru aja tumbuh, baru aja recovery. Kemudian GDP kita juga per kapita kita juga sedang naik atau menuju ke recovery. Ini tentu tidak mudah ya. Jadi tidak bisa hanya didasarkan pada supply demand baik minyak mentah maupun BBM, tidak bisa begitu. Saya kira public policy energi itu harus lebih komprehensif supaya betul-betul pas. Artinya semua orang tidak ada yang menjadi korban atau tidak ada yang kesulitan itu saya kira ya. Saya yakin bahwa pertimbangannya akan sangat matang. Kecuali mempertimbangkan kondisi ekonomi kita yang sedang recovery, juga tadi beban impor ya kan, harga dan sebagainya.
Mas Komayedi, sampai akhir tahun kan biasanya secara tradisi belahan dunia barat musim dingin, konsumsi minyaknya meningkat, harga minyak mentah akhirnya jadi naik lagi. Sekarang sudah di atas $100 Amerika per barrel. Kelihatannya sampai akhir tahun tidak bisa turun dari situ. Maka kira-kira kita akan tetap tahan tidak untuk menjaga harga BBM bersubsidi itu tidak harus dinaikkan? Iya, saya kira kita semua berada pada posisi yang sulit sebetulnya ya, Mas Rio. Karena dimensinya seperti yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi, ada dimensi daya beli, itu berkaitan dengan economic growth-nya, karena PDB kita itu 60% penyumbangnya adalah sektor konsumsi, Mas. Jadi kalau sektor konsumsinya terganggu, tentu secara magnitude ini dampaknya juga besar, betul. Sementara di sisi lain juga kita dihadapkan pada problem fiskal. Kalau subsidinya banyak dialokasikan ke sana, kemudian pengeluaran yang lebih produktif juga akan berkurang. Satu lagi aspek di international trade yang hubungannya dengan monetary sector dan nilai tukar rupiah, ini ke neraca minyak kita, Mas. Dengan produksi kita yang kalau berdasarkan rilis SKK Migas terbaru kan kisaran produksi kita tinggal kisaran 700 ribuan. Sementara konsumsi kita per hari sudah kisaran 1,5 sampai 1,6 juta barel. Dua kalinya ya, dua Betul. kali lebih ya. Sehingga ada kisaran 900 sampai 1 juta yang harus kita datangkan dari impor dan itu inline dengan kebutuhan devisa impor. Yang kemudian nanti tadi yang offline dengan Pak Sugeng mengatakan bahwa US dollar dan Amerika hubungannya dengan Uni Eropa yang sedang krisis, ini jangan sampai kemudian memberikan tekanan kepada nilai tukar kita. Karena ini cukup bahaya karena struktur ekonomi kita, Mas, itu sebagian besar untuk bahan baku industri itu 70% kita dari komponen impor. Jadi kalau nilai tukar rupiah tertekan akibat neraca minyak yang kemudian defisitnya tidak bisa kita jaga begitu, itu otomatis dampaknya bukan hanya di sektor energi, tetapi secara global ekonomi Indonesia ini juga akan kena gitu, karena daya saingnya berpotensi turun sangat drastis. Oke, saya ingin ke Bu Nika. Bu Nika melihat ketidakpastian ya, kita kan tidak tahu kapan perang Rusia-Ukraina berakhir, lalu kapan harga minyak mentah akan turun di bawah $100 per barrel. Pertamina mengamankan pasokan minyak untuk Indonesia seperti apa, Bu? Iya, mungkin tadi saya ingin menambahkan juga mengenai tadi. Karena kalau kita melihat sektor migas, itu kita harus melihatnya utuh, dari hulu sampai ke hilir. Kenaikan harga migas itu memberikan windfall di hulu. Artinya ada tambahan pendapatan negara. Kalau dalam konteks Pertamina, ada tambahan revenue dan profit dengan peningkatan harga. Namun kemudian ada beban di hilir. Jadi itu kan harusnya kemudian kita lihat, kalau itu masih bisa disubsidi silang, berarti tahan, sanggup. Posisi sekarang itu lebih untung karena windfall-nya, atau netting, atau merugi, bagaimana Bu? Gini, kalau kita lihatnya adalah, kalau 100%-nya itu diproduksi dalam negeri, pasti windfall itu positif. Ya. Tetapi hari ini, untuk crude, itu 40% kita masih import. Dan untuk produk, itu 36% kita masih import. Jadi artinya, pendapatannya 60% harus bisa nutup pengeluaran yang 100%. Nah, itulah bagaimana kita melihat kapan titiknya. Kita harus melihat seperti itu. Jadi melihatnya secara komprehensif. Pada titik kemarin kita mensimulasi atau merevisi dari ICP $63 per barel menjadi $100 per barel. Itu kan kemarin yang digunakan. Itu masih ketutup. Tetapi kan pemerintah ada juga pengeluaran bukan hanya untuk migas saja. Ya, tapi untuk migas ke migasnya sih itu ketutup. Karena di case di Pertamina pun seperti itu. Jadi Pertamina mengelolanya adalah windfall-nya ada dua sebetulnya, Pak Bang Leo. Pertama adalah di hulu. Kedua adalah di kilang. Kenapa di kilang? Hari ini kalau di kilang tuh kita selalu marginnya dilihatnya kita sebut crack spread. Itu adalah selisih antara harga produk yang dihasilkan, BBM yang dihasilkan dengan crude-nya, gitu. Hari ini khususnya adalah untuk gasoil, ini luar biasa, mungkin tertinggi sepanjang sejarah. Karena yang biasanya crack spread itu antara 4 sampai $6 per barel, itu di bulan Mei kemarin tuh mencapai sampai 52 US dollar per barel, dan hari ini itu di angka 37. Jadi sebetulnya ini merupakan peluang bagi kilang untuk meningkatkan profitability-nya, tapi dalam konteks ini karena Pertamina BUMN dan juga bagaimana upaya kita untuk menekan subsidi dan kompensasi pemerintah, maka
efisiensi kita lakukan, sehingga yang kita berlakukan crack spread-nya yang actual saja. Dan hari ini mungkin ini crack spread terendah nih sedunia, karena kita nih di bawah $4 untuk menghasilkan gas oil ini, sehingga beban negara untuk subsidi ataupun kompensasi dari solar ini kan yang ini dari HPP-nya, ongkos produksi dengan harga jual kan selisihnya. Kalau kita bisa lakukan efisiensi di harga pokok produksinya, maka yang diganti pemerintah juga berkurang. Jadi beberapa hal yang kita lakukan untuk menjaga itu, satu adalah kita naikkan produksi hulu migas. Jadi dalam konteks Pertamina sendiri, tahun ini itu kita mentargetkan oil and gas di hulu itu adalah 1 juta barel oil equivalent per day. Ya, dan itu ada kenaikan sekitar 17% dibanding tahun lalu. Di mana hari ini sudah tercapai 966.000 barel equivalent per day kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini ada peningkatan sekitar 8%. Jadi kita harus naikkan sesuatu yang bisa menambah windfall tadi, ya kemudian kilang, karena bagus sekali kilang hari ini produksinya harus dioptimalkan. Sehingga kalau kita lihat, apa yang harus kita lakukan adalah menjaga agar tidak terjadi unplanned shutdown yang tidak direncanakan karena kerusakan dan sebagainya. Jadi ini kita tahan di angka sekarang tuh terbaik nih 99,6% availability faktornya, kesiapan kilangnya. Jadi kita jaga di situ. Di sisi lain dari sisi hilir ya kita jaga secara sistem tadi pengendalian dari sisi demand, yaitu dengan digitalisasi, kemudian nanti dengan QR code. Jadi dari semua aspek ini kita jaga, kita lakukan gitu agar kita bisa meningkatkan. Dan Bang Leo, sebagai informasi untuk menjaga supply BBM, hari ini kita menjaga inventory kita itu nilainya adalah 7,5 miliar US dollar. Sebesar itu yang harus kita jaga agar ketahanan energi ini terjadi. Gitu. Dan jadi, itu aman ya? Aman. Ya, dengan naiknya harga yang sekarang harus ada idle money yang harus selalu ada setiap saat adalah 7,5 miliar US dollar. Baik, terima kasih Bu Nike. Mas Sugeng, kalau situasi kita bilang ya kita hindari ya kalau bisa keadaan ini. Tapi kalau situasi ternyata membuat harga minyak mentah naik lagi 120, 140 dolar Amerika per barrel, Pertalite akan dinaikkan tidak, Mas Sugeng? Ya, jadi sekali lagi itu bahwa daya tahan itu juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan APBN kita, kemampuan keuangan negara. Kalau lantas dari sisi pendapatan kita terus turun sementara dari sisi belanja akan naik karena kompensasi dan subsidi, saya kira harus ada jalan lain. Misalnya secara bertahap dikurangi pemakai mobil, itulah yang utamanya dikurangi subsidinya. Lantas kalau subsidi itu diberikan kepada motor misalnya. Ini harus ada langkah-langkah itu. Harus secara signifikan dilakukan yang itu dari sisi jumlah rupiah yang dihemat itu signifikan. Sebab kalau tidak hanya tambal sulam ya malah seperti hari ini. Karena misalnya kan mestinya di subsidi, BBM non subsidi itu memang mestinya menurut hukumnya kan memang sudah sesuai harga pasar sejak kemarin-kemarin, tetapi kan sampai hari ini pun masih disubsidi. Nah ini kan menyangkut juga konsistensi kita semuanya, menyangkut tentang tata kelola di bidang energi. Lebih besar dari itu semuanya memang bahwa problem kita adalah bahwa BBM dalam hal ini yang kita konsumsi, ketersediaannya sangat terbatas dari dalam negeri dan itu kita impor. Nah untung nih kalau di tempat lain misalnya listrik kita agak lumayan. Kenapa? Karena bahan baku listriknya utamanya 67% hampir dari seluruh listrik kita adalah dari batu bara, sehingga kita ada skema DMO dan DPO, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, sehingga harga listrik itu masih kita bisa tahan. Tetapi kalau crude, bahan baku BBM itu dan juga gas LPG itu kan tidak bisa kendalikan karena itu harganya harga internasional sudah sangat tinggi, sementara kita tidak bisa mengadakan secara cukup dan kita impornya luar biasa besar. Nah inilah di Komisi 7 melihat persoalan energi secara keseluruhan termasuk BBM adalah kita lihat secara holistik berbagai hal. Di hulu harus kita benahi bahwa kita target-target lifting misalnya sampai 1 juta barrel BBM ya, yang dikemukakan Mika tadi 1 juta ekuivalen barel itu BBM, tapi itu sudah termasuk gas.
Jadi betul Pertamina sendiri hari ini lifting udah mencakup hampir 65% lifting nasional. Jadi problem di Pertamina sangat akan juga mempengaruhi lifting minyak kita. Misalnya kalau terganggu cash flow-nya Pertamina misalnya, tadi sebagaimana untuk mempertahankan storage sampai tingkat operasi 21 hari itu perlu 7,5 miliar dolar misalnya. Ini sensitif sekali memang khususnya BBM. Maka dari itu harus ada langkah-langkah yang strategis. Pertama, kita harus disiplin betul bahwa harus tepat sasaran subsidi itu. Kalau enggak sudah mahal, subsidinya besar, tidak tepat sasaran, aspek keadilan yang lebih luas. Terima kasih Mas Sugeng. Bagaimana nanti memastikan bahwa kita bisa ketemu titik tengahnya antara jaga daya beli tapi juga menjaga keuangan negara, akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, bagaimana kita, tadi seperti dikatakan Bu Nike, meminta kita semua masyarakat untuk juga berhemat menggunakan BBM. Karena situasi ini mungkin kita tidak tahu kapan bisa membaiknya. Bagaimana Mas Sugeng? Ya, memang pasca COVID ini, pasca pandemi COVID itu, ada semacam euforia yang itu juga membentuk pertumbuhan juga. Jadi konsumsi yang tinggi di BBM, selain yang tentu yang tidak produktif lah yang harusnya, tapi itu juga membentuk tingkat pertumbuhan yang sangat signifikan. Jadi konsumsi energi ternyata signifikan juga dari pertumbuhan. Tetapi, nah karena kemampuan juga APBN itu yang sudah agak berat, kalau terus sampai hari ini katakanlah ICP nanti di atas 110 dolar per barrel, betul dalam asumsi makro di APBN tahun 2023 antara 80 sampai 100 itu nanti akan mengindikasikan berapa volume yang dipakai, lantas subsidinya berapa. Tetapi kalau tetap di atas itu dan tidak kuat, harus ada solusi. Satu, kurangi betul, artinya tetapkan saja yang mendapat subsidi hanya CC 1.500 pentok gitu. Setelah kalau masih berat lagi, nantinya ujungnya adalah yang mendapat subsidi hanya pemakai motor saja. Semua kepada, kalau memang kemampuan APBN tidak mampu, karena kita juga ada windfall profit di yang tempat lain. Kenapa? ICP tinggi itu minyak jatah pemerintah yang diolah di dalam negeri pun dibeli oleh Pertamina dengan harga itu, artinya ada pemasukan negara dari sisi hulu di crude. Demikian juga komoditas yang lain, kan ada nikel, ada batu bara, ada CPO yang harganya tinggi, itulah windfall profit, sehingga APBN dikatakan di tahun 2022 per Maret itu dikatakan surplus kurang lebih 103 triliun misalnya. Nah, indikasi-indikasi makro ini juga nanti akan kita hitung, sehingga kemampuan negara itu dalam titik tertentu di mana kita harus memutuskan apa, khususnya dalam hal subsidi itu tadi, subsidi BBM. Terima kasih Mas Sugeng. Mas Komaydi, supaya bom waktu ini tidak meledak, subsidi energi, bagaimana Mas? Iya, saya kira pemerintah harus memformulasikan dan variabel penentunya adalah waktu ya Mas. Betul yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi bahwa era pandemi menuju endemi menambah konsumsinya meningkat, kemudian ada perang Rusia-Ukraina juga menambah itu meningkat, tetapi juga krisis ini juga biasanya akan membalancing Mas, permintaan biasanya akan turun. Kalau sebelum ada krisis ini diproyeksikan harga minyak akan naik terus, mudah-mudahan ini bisa menjadi balancing untuk mengerem paling tidak di titik tertentu supaya bebannya tidak terlalu besar. Sehingga berdasarkan hal ini pemerintah tetap harus tetap memantau kira-kira di level berapa optimalnya nanti kemudian diputuskan begitu. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada publik Mas, bahwa subsidi energi ini kan luar biasa besar. Tadi Bu Nike menyampaikan untuk harga keekonomian Pertalite kan ada selisihnya dengan yang dijual di dalam negeri kan kisaran 9 sampai 10 ribu per liter. Sementara kalau kuotanya katakanlah menyentuh sampai 30, itu ada 300 triliun sendiri Mas per tahun. Sementara kalau kita bicara di listrik itu pembangkit batu bara konsumsinya sekitar 125 juta ton per tahun. Dengan HBA sekarang itu sudah kisaran 200 US dollar per ton lebih Mas. Sementara di capping di 70.
hitung-hitungan sederhananya itu ada paling tidak pemerintah harus mengeluarkan subsidi di hulunya untuk batu bara, itu kisaran 350 triliun. Baik. Ditambah subsidi di ujungnya untuk PLN itu kan ada 56 ya. Berarti 400 tambah Pertalite sudah 300, sudah 700 sendiri untuk 2 produk, belum yang lain-lain. Sehingga gambaran besar itu saya kira juga perlu sampai kepada publik, supaya juga publik tidak reaktif ketika pemerintah menformulasikan kebijakan yang optimal. Terima kasih Mas Komaydi. Pak Saleh, apa Pak yang bisa kita sampaikan untuk kita semua? Jadi saya kira begini ya Mas Leo ya, jadi kan membengkaknya subsidi itu ditentukan oleh meningkatnya volume dan juga meningkatnya harga minyak. Harga minyak ini tidak bisa kita kontrol. Betul. Ya kan, di external factor. Sedangkan volume ini masih bisa kita kontrol. Nah, inilah yang kami lakukan bersama Pertamina itu bagaimana kita mengatur, mengendalikan volume yang sudah diberikan ini agar betul-betul digunakan oleh yang berhak untuk hal yang produktif. Sehingga tadi bisa mengenerate nilai tambah atau daya beli dan sebagainya. Yang kedua, kita juga harapkan masyarakat juga dengan kondisi yang makin sulit seperti ini, tadi Presiden juga sudah katakan bahwa kita masih sanggup, tapi tidak berarti akan sangat dihitung oleh faktor lain ya. Maka kita mengajak kita semua juga untuk menggunakan BBM secara hemat. Betul. Ya kan? Baik. Misalnya kalau naik motor ya berdua misalnya. Kemudian ketiga kita juga menghimbau kita semua, Mas Leo, saya, Bu Nike, untuk mulai lebih banyak menggunakan transportasi publik. Ya kan? Nah, ini bauran kebijakan ini sangat penting saya kira di momentum yang sekarang ini untuk kita mengajak masyarakat untuk hemat energi. Itu aja sih. Baik. Terima kasih Pak Saleh. Bu Nike, apa Bu yang mau disampaikan untuk kita semua, Bu? Ya, jadi tadi pertanyaan dari Bang Leo ini memang sulit kita jawab. Karena yang kita bahas adalah kalau kita lihat ya, konsumsi BBM subsidi itu sekitar 70% dari total BBM yang dijual di negara ini. Jadi kita bicara tentang 70% ini, gitu ya, yang tentu dampaknya akan besar, bisa kemana-mana, ke semua aspek. Oleh karena itu, ya satu cara adalah kita kendalikan. Kendalikannya karena harga tidak bisa kita kendalikan, maka kemudian kita kendalikan konsumsinya, gitu ya, dengan secara smart. Yang paling ideal sebetulnya adalah subsidi langsung ke orang. Itu ideal, karena ketika ada disparitas harga di pasar yang sangat tinggi, itu pasti akan terjadi rembesan, ada yang tidak tepat gitu. Karena itu ya manusia makhluk ekonomis ya. Jadi itu diwujudkan. Jadi ini tahapan kalau menurut saya. Jadi sekarang subsidinya adalah melekat di kendaraan, nextnya adalah melekat ke orang. Itu bertahap. Jadi tapi tentu dengan sistem, karena sekarang kalau kita lihat tadi menggunakan CC misalnya, kalau kita lihat jumlah kendaraan 17 juta, yang 1.500 ke bawah itu totalnya 13,7 juta kendaraan untuk roda 4. Jadi lebih dari 80%. Terus kendaraan roda 2 motor, total di Indonesia ada 115 juta kendaraan. Yang 250 cc ke bawah itu angkanya 108 juta, jadi di atas 90%. Jadi memang kita sekarang sedang membahas yang jumlahnya besar itu, sehingga memang bapak-bapak dan semua sekarang kita menjawab, tentu harus mempertimbangkan banyak aspek, karena berdampak sangat signifikan nantinya terhadap masyarakat. Baik, terima kasih Bu Nike. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau kita mau bersama-sama berhemat, maka kita bisa menghindarkan bom waktu subsidi energi ini bisa kita jinakan, tidak meledak. Saya berterima kasih kepada Mas Sugeng Suparwoto, Ibu Nike Widiawati, dan juga kepada Pak Saleh Abdurrahman dan Mas Komaydi Notonegoro. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam Economic Challenges malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Leonard Samosir, selamat malam, sampai jumpa.